Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Twitter dari tulisannya akun yang bernama @demoisen. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Nyupang Kuntilanak. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Sore menjelang senja, Asi nampak perlahan masih membuka matanya. Rasa kantuk dan lelah masih menggelayutinya karena selama 2 malam ini dia tidak tertidur. Bahkan untuk istirahat pun waktu tidak mengizinkannya. Asi bangun dari tempat tidurnya yang hanya beralaskan tikar tipis yang sudah usang. Tubuhnya sempoyongan berjalan meraih gagang pintu. "Sekarang kamu sudah bisa pulang," ucap suara lelaki tua dari belakang tubuhnya yang ternyata itu adalah Mbak Darman. "Saya sudah bisa pulang, Mbak. Sudah selesai semuanya," tanya Asi kepada lelaki tua tersebut. "Kamu bawa ini untuk pulang ke rumah. Kamu sekarang sudah bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan dengan cara yang mudah. Tugasmu sekarang hanya perlu memakan daging bayi yang baru lahir. Setiap kamu mendapatkannya, maka kamu juga akan mendapat harta yang berlimpah. Kamu pakai kain kafan ini ketika menjalankan pekerjaanmu. Sekarang kamu sudah menjadi kuntilanak. Kamu juga sudah kebal akan senjata tajam, namun akan berakibat fatal ketika kamu terkena sabetan bambu kuning atau sapu lidi. Kamu bisa merubah wujudmu menjadi kuntilanak setelah memakai kain ini. Kamu juga bisa berubah menjadi entok untuk kabur dan mengelabuhi ketika ada orang yang mengejarmu. Sekarang kamu boleh pulang." Asi hanya mengangguk tanda mengerti. Ia pun berpamitan kepada Mbak Darman dan mengucapkan banyak terima kasih. "Mbak ingin apa? Nanti saya bawakan kalau saya sudah punya banyak uang," bujuk Asi yang merasa berhutang budi kepada Mbak Darman. "Saya tidak minta apapun. Untuk apa lelaki tua seperti ini mengharapkan sesuatu pada dunia yang tidak kenal kasihan ini? Saya hanya meneruskan generasi pesugihan ini." "Berarti Mbah..." Belum sempat Asi melanjutkan perkataannya, Mbak Darman memotong omongan Asi. "Ya, saya dulunya menjalankan pesugihan mayit Irang." "Tok tok tok. Yam, Katiem, buka pintu Yam. Aku Asi." "Iya sebentar," jawab suara dari dalam rumah. Mbak Asi, masuk Mbak." "Ada apa ini, kayak orang kesetanan gitu?" tanya Iyam yang melihat Asi sangat gelisah. "Aku mengikuti saranmu Yam," jawab Asi. "Jadi kamu sudah ke rumah Mbak Darman?" "Iya Yam, saya baru saja menyelesaikan ritual. Setelah selesai, saya langsung teringat kamu." "Wah, ingat apa nih?" tanya Iyam. "Saya masih bingung harus bagaimana. Saya juga sudah bawa kain kafan ini." Asi menunjukkan plastik hitam besar yang ia bawa sebagai pembungkus kain kafannya. "Apa yang mau kamu tanyain sih?" "Saya bingung cara kerjanya gimana kain ini." "Ikut aku," bisik Iyam pelan. Mereka berjalan menuju salah satu kamar di pojokan rumah Iyam yang besar ini. Kenapa Asi menemui Iyam? Ya, karena Iyam adalah senior pesugihan. Rumah besar, mobil, sawah, dan ladangnya sangat luas dan ada di mana-mana. Semua berkat usaha pesugihannya. Dulu rumahnya sama seperti Asi, reot dan tidak layak, bahkan mirip seperti gubuk di tengah sawah. Namun meski terpandang dan bergelimang harta, Iyam tetap dermawan dan tidak sombong. Entah hanya sebagai topeng atau memang sifat aslinya Iyam. Hampir 10 tahun ia menjalankan aksinya. Itulah mengapa Asi harus banyak bertanya seputar apa yang ia akan jalani ke depannya.
Bau kemenyan begitu sengak menusuk hidungnya ketika ia membuka pintu kamar yang ia tuju. Gelap, pengap, tanpa ventilasi dan jendela. Tidak ada cahaya di kamar ini. Dindingnya dihiasi kain berwarna hitam dan merah gelap. Di tengah ruangannya, tampak tempayan yang terbuat dari anyaman bambu dengan beragam bunga dan tempat pembakaran menyan dan dupa. Di sini, biasanya saya mempersiapkan segalanya. Ia menjelaskan kepada Asi yang masih menutup hidungnya. Coba saya lihat kain kafanmu. Ia meminta Asi membuka bawaan di plastiknya. Ini, Asi menyodorkan plastik dengan tangan kanannya. Kamu akan menjadi kuntilanak sih. Ya, begitu yang Mbak Darman katakan juga, terang Asi. Kamu jadi kuntilanak juga? Asi bertanya dengan wajah yang penuh tanda tanya. Tidak sih, aku beda denganmu. Lalu apa Yem? Ketek Ireng. Suara Iem yang tegas menjawab membuat Asi sedikit takut. Karena konon, pesugihan ini yang paling agresif dalam hal meminta tumbal. Kamu harus punya ruangan tersendiri sih untuk memulai ritualmu. Tapi kan kamu tahu sendiri ya, rumahku sangat kecil dan hanya ada 2 kamar. Wajah Asi nampak putus asa. Ya udah kalau begitu, kamu pakai kamar ini saja. Aku masih punya kamar yang lain. Ia menyerahkan kamar ini untuk Asi. Tapi bagaimana nanti kalau suamimu sampai tahu? Apa dia tidak pernah curiga tentang apa yang kamu lakukan, Yam? Tidak, karena suamiku pun sama, jawab Iem singkat dan tegas. Lusa malam Kamis kamu datanglah ke sini. Aku akan mempersiapkan segala sesuatu untuk ritualmu. Sekarang kamu pulang dulu saja. Suamimu sudah beberapa hari mencarimu ke sini. Abaikan saja semua pertanyaan suamimu. Biar aku antar kamu pulang. Sekalian aku juga ingin mengingat masa kecil kita yang sering jalan-jalan memutari kampung. Nanti aku yang akan menjelaskan kepada suamimu sih. Mereka pun berjalan kaki melewati pekarangan dan pinggiran sawah yang sudah mulai menguning. Ya, rumah Asi memang berada di pojokan desa yang sepi dan jauh dari tetangga. Karena memang desanya masih sepi penduduk. Hanya ada puluhan rumah dan jaraknya yang sedikit berjauhan. Monggo Pak. Ia menyapa Pak Kirman yang berjalan menuju kebunnya. Monggo. Pak Kirman menjawab singkat namun dengan senyuman ramah. Tidak beberapa lama mereka sudah sampai di depan rumah Asik. Dari mana saja kamu? Tanya Pak Jono dengan ekspresi muka menegang. Dia nginep di rumah saya, Mang Jon. Ia menjelaskan. Asi hanya ingin menenangkan pikirannya saja. Ibu, teriak Desi anak semata wayangnya. Ibu kemana saja? Desi sangat kehilangan, Bu. Asi berjongkok dan mengelus rambut Desi. Gak apa-apa nak, ibu hanya cari angin saja sama Bi Iem. Melihat hal itu, Jono menurunkan tensi omongan dan emosinya. Ya sudah, saya pulang dulu ya sih, Mang Jono. Sini, salim dulu sama Bi Iem, perintahnya kepada Desi. Setelah Iem pergi, Asi mengajak Desi dan suaminya untuk masuk ke rumah. Ada beras gak Pak? Saya mau masak buat kalian. Asi bertanya kepada Mang Jono. Mang Jono yang masih emosi sejenak berpikir, untuk apa dia marah, malah akan menambah masalah. Lebih baik, saya pendam saja amarah saya. Batin Mang Jono berbicara kepada dirinya sendiri. Hari ini ditutup dengan pulasnya tidur Asi. Malam yang dinanti tiba. Asi meminta izin kepada suaminya untuk pergi ke rumah Iem. Walau tanpa persetujuan pun, Asi akan tetap ke rumah Iem. Rintik hujan menemani langkahnya. Kilat petir dari kejauhan membuatnya mempercepat langkahnya. Seakan sudah dinanti, Iem menyambut Asi di depan rumahnya. Mereka pun langsung masuk ke dalam dan mengunci pintu depan rumah. Gimana? Sudah siap kamu sih? Tanya Iem meyakinkan. Asi hanya mengangguk. Baringkan tubuhmu di atas kain kafan ini. Ucap mantra yang sudah kamu hafalkan kemarin. Aku akan membakar kemenyan dan membaca mantra juga. Asi memejamkan matanya. Mantra dibaca dengan tempo yang cepat. Bau kemenyan menyeruak memenuhi ruangan pengap ini. Seketika juga kain kafan melipat tubuh Asi
seperti melekat dengan tubuhnya. Rasanya begitu panas dan sesak, kesadarannya mulai hilang. Kini dirasa ada jiwa lain yang ingin masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh Asi melayang ke atas, masih dalam keadaan terbaring. Sementara bacaan Iem semakin intens dan cepat. Kini di depannya bukan lagi tubuh Asi yang nampak sekarang, adalah kuntilanak berbadan besar, bertaring panjang, mata yang hitam dan muka yang penuh dengan borok. Kuku hitam nan tajam serta tangan yang bersisik. Iem, terima kasih. Ternyata itu adalah perwujudan Asi. Apa kamu sudah punya calon mangsamu, Asi? Makhluk itu hanya mengangguk. Sekarang berangkatlah dan pulanglah sebelum subuh. Ia menyuruh Asi untuk menghindari waktu subuh, karena jika melewati waktu itu, maka Asi tidak dapat kembali ke wujud manusianya hingga malam selanjutnya. Di depan pintu sebuah rumah, Bi Ima sedang menengok ke kanan dan ke kiri, menanti kehadiran suaminya yang tidak kunjung pulang dari pekerjaannya. Dilihatnya jam dinding model keluaran lama. Waktu menunjukkan jam 22.30 malam. Bi Ima memegangi perutnya yang sudah memasuki usia kandungan 9 bulan. Tidak baik baginya berada di luar rumah terlalu lama pada malam hari, karena konon sangat beresiko untuk keselamatan jabang bayinya. Marni. Ima memanggil anak perempuannya. Tolong kamu carikan bapakmu. Udah malam begini kok belum pulang juga, perintahnya kepada Marni. Iya bu. Marni mengangguk dan mengiyakan perintah ibunya. Marni pun keluar rumah dan bergegas menuju tempat di mana bapaknya bekerja di penggilingan padi. Asi yang sudah berubah wujud menjadi kuntilanak mencium bau mangsanya dari kejauhan, karena konon ibu yang sedang hamil memiliki aroma yang menarik untuk para makhluk halus. Suara genteng yang dihantam benda tumpul. Lalu terdengar bunyi ngos-ngos seperti suara entok jantan atau ular kobra yang sedang mendesis. Merasa ada pertanda buruk, Bi Ima melafalkan doa-doa dan surat-surat pendek yang ia bisa. Rasa kecemasan dan ketakutan melanda. Tak tak tak. Suara daun pintu diketuk dengan keras. Ima menyudutkan dirinya di pojokan tembok, berharap mendapatkan rasa aman dari gangguan. Ketukannya berlangsung secara intens dan berulang sampai 3 kali. Sunyi, senyap yang terasa sekarang. Ima berharap agar anak dan suaminya segera pulang. Terdengar suara berasal dari atas. Tiba-tiba wajahnya tertutup kain putih yang sangat berbau busuk. Sosok itu melayang di atas tubuh Ima dan turun perlahan. Wajah mereka berhadap-hadapan. Ima membatuk. Mulutnya seakan keluh, tidak lagi bisa membaca doa-doa yang dari tadi ia rafalkan. Kuntilanak itu hanya tersenyum kegirangan. Dalam keadaan sadar, perutnya ditusuk oleh kuku-kuku panjang dari kuntilanak itu, bermaksud untuk merobek dan membuka paksa perut Ima. Darah mengalir dengan derasnya membasahi kaki dan lantai. Di tempat yang berbeda, Pak Baskoro, suami Ima, merasakan firasat yang sangat tidak enak yang dari tadi ia rasakan. Ia pun meminta izin untuk pulang lebih awal malam ini dari para pekerja lainnya. Di tengah perjalanan pulang, Pak Baskoro berpapasan dengan Marni anaknya. Bapak, ayo cepat pulang pak. Marni melihat ayahnya yang menuju ke arahnya. Kamu kenapa ninggalin ibu sendirian, Mar? Tanya Pak Baskoro. Tadi ibu yang nyuruh cari bapak ke pabrik. Ya sudah, ayo cepat kita pulang. Pak Baskoro berjalan dengan tergesa, menggandeng tangan anaknya. Langkah dipercepat karena perasaan tidak enak dari tadi ia rasakan. Ima meraung dan menangis kesakitan, sementara kuku-kuku panjang kuntilanak terus merobek perutnya, hingga pada saat bayi yang ada di perutnya dikeluarkan secara paksa, membuat Ima kehilangan darah dengan hebat. Tubuhnya melemas dan kematian seakan dekat dengannya. Perlahan makhluk itu memakan tubuh bayi yang masih berlumuran darah tersebut. Janinnya sudah meninggal dan Ima sudah berkulit pucat, tanda ajal telah datang padanya. Mulut kuntilanak masih mengunyah dengan rakusnya. Sementara di kamar Iem, terlihat harta yang perlahan menumpuk dan semakin banyak saja. Semakin bertambah setiap kali Asi memakan tubuh bayi tersebut. Asi menoleh ke arah pintu yang terbuka. Marni berteriak sejadi-jadinya
melihat ibu yang sudah tergeletak dengan bekas luka robek besar di perutnya. "Ya ampun, bayinya dimakan, Ibu!" Marni berteriak histeris. Pak Baskoro yang ada di belakang anaknya sesaat mematung dengan keadaan yang terjadi dan langsung kalap berlari mendekati makhluk tersebut. Namun makhluk tersebut segera menghilang meninggalkan kepulan asap tipis. Pak Baskoro menangis sejadi-jadinya meratapi tubuh istrinya, sementara Marni jatuh lemas melihat jenazah ibunya. Selang beberapa lama, Asih yang masih dalam wujud kuntilanak sedang duduk di ranting pohon randu di tengah pekarangan, menghabiskan memakan si jabang bayi. Selang beberapa lama sesudah Asih menghabiskan mangsanya, ia kembali terbang mencari calon mangsa lainnya. Imam yang sedang bermain kartu dengan teman-temannya merasa malam ini begitu panas dan gerah. Dikibaskan sarung yang menggantung di lehernya, berharap mendapat angin untuk menghilangkan rasa gerahnya. "Wan, saya balik dululah, udah ngantuk," ucap Imam kepada Wawan, lawan bermain kartunya. "Lah masih sore gini udah mau pulang aja," jawab Wawan ketus. "Ah ngantuk woi, saya pulang duluan ya," pamit Imam kepada teman-teman tongkrongannya. "Ya udah, hati-hati diikutin demit ya," ejek teman-temannya. "Gak takut jing," kelakar Imam. Imam berjalan pulang ke rumahnya yang lumayan jauh dari tempat tongkrongannya. Ia harus melewati jalan sepi dengan lampu penerangan yang redup. "Kok gerah banget ya?" batinnya berkata. Hingga di ujung gang yang sepi terdengar suara kelontang, seperti batu yang jatuh di atas genteng rumah salah satu warga. Imam mulai merasakan merinding di sekujur badannya. Ia mempercepat langkah kakinya untuk segera sampai rumahnya. Suara wanita tertawa yang begitu dekat dengan telinganya. Imam menoleh mencari sumber suara tersebut. Ia menengok kanan dan kiri, namun tidak mendapat wujud dari suara tersebut. Imam kembali berjalan setengah berlari. Dipercepat langkahnya, kini dengan peluh yang menetes dari keningnya. Terdengar kembali suara tersebut dan didapatilah wujud dari suara tersebut. Ia tengah duduk di ranting pohon mangga tepat di depan Imam berdiri. Imam membatuk. Rasa panik dan takut memeluk dirinya begitu erat. Lidah dan kakinya keluh. Ia tidak bisa berteriak dan berlari. Bahkan mengucap doa-doa pun ia tidak bisa. Perlahan sosok itu turun mendekati Imam yang tengah diam dan tidak bisa bergerak. Semakin dekat dan dekat hingga muka mereka bertatapan dengan jarak hanya sejengkal. Kesadaran dan keberanian Imam mulai memudar. Namun entah seperti sebuah dorongan dari mana, Imam jatuh terduduk dan langsung berlari menjauhi sosok tersebut. Sial baginya, kuntilanak Asih malah mengikutinya. Imam berlari seperti orang kalap. Seakan suaranya yang tertahan, dari tadi ia berteriak sangat kencang. Sepanjang ia berlari, tidak ada tujuan kemana arah larinya. Yang pasti ia harus meminta tolong kepada orang yang ada. Namun sial, untuk kedua kalinya tidak ada seorang pun yang mendengar permintaan tolongnya. Padahal suaranya sudah sangat keras berteriak meminta tolong. Kini hanya satu tujuannya, berlari ke tempat tongkrongan berharap masih mendapati teman-temannya yang biasanya kalau pulang memang selalu malam atau bahkan dini hari. Imam melompat ke arah teman-temannya yang sontak membuat kaget semua yang ada di situ. "Kamu kenapa woi? Kayak orang kesetanan." Imam menjelaskan tergagap-gagap. Katanya gak takut, ini malah meringkuk di belakang tubuh Wawan." Masa bodoh baginya dengan hinaan dan ejekan teman-temannya. Setelah dikasih air minum, kopi dan rokok satu batang, barulah Imam bisa tenang dan menjelaskan semuanya. Penjelasan Imam nampak diragukan teman-temannya karena sudah lama kampung mereka aman-aman saja tanpa ada gangguan dari makhluk tidak kasat mata. "Mau percaya atau tidak, terserah kalian aja anjing." Imam mengumpat kesal. Dibalas gelak tawa teman-temannya mengejek tingkah Imam yang beringsut ketakutan. Sampai matahari muncul, barulah Imam merasa aman untuk kembali ke rumahnya. Asih menyimpan sebagian hartanya di rumah Iem agar suaminya tidak terlalu curiga. Sebelum pulang, ia berbelanja segala kebutuhan di pasar yang ditemani Iem pula. Asih pulang membawa kebutuhan sehari-harinya dengan diantar tukang becak karena barang bawaannya yang memang sangat banyak. Pak Jono bertanya dengan ekspresi muka kebingungan,
Dari mana istrinya bisa berbelanja sebanyak ini, batinnya. Kamu dari mana saja sih? Semalam tidak pulang dan sekarang kamu pulang dengan belanjaan sebanyak ini, tanya Jono kepada istrinya. Udah gak usah banyak tanya, Pak. Masukkan saja dulu barang belanjaan ini. Setelah selesai memasukkan barang belanjaan, barulah Asi beralasan bahwa semua ini ia dapat dari saudaranya yang memang baru pulang dari Arab menjadi TKW di sana. Di malam-malam selanjutnya Asi kembali beraksi. Kalau ini dia mengincar Mbak Ayu, perempuan yang tengah mengandung anak pertamanya. Setelah kejadian kemarin di kampung sebelahnya membuat Kidin suaminya Ayu menjadi was-was dan khawatir akan teror kuntilanak tersebut. Kidin mengundang teman-teman atau saudara dan para tetangga untuk melekat atau begadang di rumahnya. Mengantisipasi teror kuntilanak agar tidak terjadi, terlebih usia kandungan Ayu yang sudah tua. Acara melekan dilakukan di teras rumahnya, berkeliling rumah beberapa jam sekali, untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Ada yang sedang ngobrol, bermain kartu, dan lain sebagainya. Waktu menunjukkan pukul 12:30 malam, saatnya ia berkeliling rumah dengan Mang Dakip, Sunan, dan Ibrahim. Tidak lupa mereka membawa senter dan ketapel, berjaga-jaga jikalau kuntilanak itu datang. Mereka bisa mengetapelnya dengan peluru kelereng di wadah kelereng biskuit. Mereka mewaspadai daerah belakang rumah yang berbatasan dengan pekarangan warga, karena biasanya kuntilanak akan muncul dari arah tersebut. Sekian lama mereka berkeliling dan memastikan bahwa semuanya aman. Mereka pun kembali ke teras rumah untuk mengobrol dan meminum teh. Di dalam rumah Ayu dijaga ibu dan mertua Kidin. Namun nampaknya mereka telah tertidur dan hanya menyisakan Ayu seorang diri yang masih terjaga. Ayu memanggil suaminya dari balik pintu teras depan. Dipanggillah suaminya untuk menemani Ayu ke kamar mandi karena tidak enak hati jika harus membangunkan ibu atau mertuanya. Ayu juga terlalu takut jika harus sendirian ke kamar mandi. Kamar mandinya memang terpisah dari rumah, berjarak 2 meter dari belakang rumahnya. Hanya berdinding anyaman bambu dan daun pisang kering. Kidin pun mengantarkan istrinya sekaligus ingin berjaga agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. Sementara Ayu masuk kamar mandi, Kidin menunggu di luar. Sepi, senyap, hanya suara binatang malam yang terdengar. Sambil mengisap dalam rokoknya, Kidin memandangi area sekitar. Ayu berteriak ketakutan memanggil suaminya di luar. Rupanya, kuntilanak Asi telah mengintainya dari belakang bilik kamar mandi. Sontak Kidin masuk ke dalam dan menarik tangan istrinya. Kuntilanak Asi terbang dan hinggap di atas bilik kamar mandi dan hinggap di dahan pohon ketapang samping bilik. Kidin pun memegangi tangan Ayu untuk menjaganya dari cengkeraman kuntilanak tersebut. Kidin menipuk sosok tersebut, namun usahanya sia-sia. Batu yang ia lempar nampak menembus tubuh kuntilanak tanpa mengenainya sama sekali. Ayu sudah sangat ketakutan, sementara kuntilanak tersebut tertawa semakin kencang. Aneh, tidak ada seorang pun dari teras depan yang datang, seperti suaranya tercekat pada area belakang rumah saja. Kidin mulai panik karena semua usahanya sia-sia. Berteriak meminta pertolongan pun nampaknya tidak terdengar sama sekali oleh orang lain. Dalam situasi yang kepepet, Kidin melihat sapu lidi di pojok rumahnya. Tangan dan kakinya sudah gemetar ketakutan, pun sama halnya dengan Kidin. Entah dapat saran dari mana, dengan sigap dan cepat Kidin mengambil sapu lidi tersebut dan seketika melemparkannya ke muka kuntilanak Asi. Aneh namun berhasil, sosok kuntilanak tersebut seperti sangat kesakitan. Jerit kuntilanak karena kesakitan. Sosok itu pun terbang sambil memegangi mukanya hingga tidak sadar ia menabrak pohon randu di depannya dan jatuh tersungkur. Menurut saya sih ini lucu. Bayangin saja mau kabur malah nubruk pohon sampai jatuh. Dalam keadaan limbung, sosok itu segera bangkit dan kembali terbang menjauh entah kemana. Kidin dan Ayu segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu belakang. Setelah kejadian itu, Kidin dan teman-temannya jadi sering berkeliling rumah, bahkan hanya selisih 20 menit sekali. Mengantisipasi bila mana kuntilanak itu kembali datang membalas dendam.
Kini Kidin tidak lagi membawa ketapel sebagai senjatanya, namun diganti sapu lidi. Karena kejadian itu juga, para warga kini ramai-ramai membuat sapu lidi untuk menghalau jika kuntilanak itu meneror anggota keluarganya. Berkat cerita Kidin pula, Bu Ningrum yang dalam kondisi hamil tua, dia menjadi was-was dan sedikit lega. Was-was jikalau kuntilanak tersebut datang sewaktu ia ditinggal sendiri oleh suaminya, namun merasa lega juga karena tahu apa yang harus dilakukan untuk menangkal kuntilanak tersebut. Namun malang nasib Bu Ningrum. Suatu malam ketika suaminya mendapat jatah tugas ronda, Bu Ningrum sangat khawatir. Terlebih sebentar lagi ia akan melahirkan. Suaminya pun berjanji bahwa tidak sampai larut malam ia akan pulang ke rumah. Dan selalu mengontrol daerah dekat rumahnya sewaktu meronda untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mang Ujang yang merupakan suami Biningrum beserta Kang Rudi baru saja berkeliling rumah. Setelah memastikan semua aman, Mang Ujang masuk ke dalam rumah untuk menemui istrinya. "Bu, Bapak mau keliling lagi dulu. Kurang lebih 1 jam lagi Bapak sudah pulang. Ini kunci pintu depan dan jendela. Kalau ada yang ketuk-ketuk, jangan dibukain, kecuali nanti Bapak yang minta ya." Mang Ujang memberi pesan kepada istrinya. "Enggak Pak," jawab Ningrum pelan. Ujang berjalan keluar rumah. Kang Rudi pun sudah menunggunya. "Ayo Kang, berangkat lagi," ajak Mang Ujang. "Iya ayo atuh," jawab Kang Rudi. Di atas sebuah pohon ada sosok yang memperhatikan mereka dari tadi. Setelah Ujang dan Rudi berjalan agak jauh dari rumah, barulah sosok tersebut turun dan menampakkan dirinya. Perlahan ia merubah tubuh dan wajahnya menyerupai Ujang suami Ningrum. "Tok tok tok. Bu, bukain pintu, ini Bapak udah pulang," suara dari balik pintu depan rumah. "Kok Bapak sudah pulang lagi?" batin Ningrum mencoba berpikir. Cekrek, suara pintu dibuka. "Loh Pak, kok sudah pulang lagi saja?" tanya Ningrum heran. "Iya Bu, itu tadi si Rudi ngerasa gak enak badan, jadi dia pulang saja. Bapak juga jadi ya ikutan pulang." Sosok menyerupai Ujang tersebut menjelaskan. Ia menoleh melihat ke dalam dan luar rumah untuk memastikan tidak ada sesuatu yang akan mengganggu rencananya. Sampai matanya melihat ke arah pojokan rumah, ia melihat sapu lidi. "Bu, sapunya Bapak benerin dulu di luar ya. Ibu masuk saja dulu ke kamar, nanti Bapak menyusul." Ujang palsu mengambil sapu lidi tersebut dan membuangnya keluar rumah. Sementara di dalam kamar entah kenapa Ningrum merasakan kantuk yang teramat sangat. Hingga akhirnya dia tertidur. Rupanya Asi memakai ajian sirup untuk membuat Ningrum merasakan kantuk yang amat sangat. Ujang masuk dan mengunci pintu kamarnya. Sementara Ningrum sudah tertidur dengan pulasnya. Perlahan Ujang palsu merubah tubuhnya ke bentuk aslinya. Sosok berbadan besar dengan borok dan nanah di mukanya. Sosok itu mengelus-ngelus perut Ningrum, menjilatinya, dan perlahan kuku panjangnya mulai menggaruk-garuk perut Ningrum. Ditusuknya perut tersebut menggunakan kukunya yang hitam. Sontak membuat Ningrum terbelalak, membuka matanya. Suaranya tercekat, sementara sosok tersebut terus menusuk-nusukkan kukunya. Darah mengalir deras membasahi ranjang kapuk milik Ningrum. Teriakan kesakitannya seakan tertahan di tenggorokan. Ajal sudah semakin dekat ketika sosok tersebut merobek perutnya dan mengeluarkan bayi yang ada dalam kandungannya. Membuat Ningrum akhirnya lemas dan menemui kematiannya dengan tragis. Dengan keadaan yang masih berlumuran darah, Asi membawa bayi Ningrum keluar melalui jendela samping kamar. 1 jam berlalu ketika Ujang bergegas akan pulang dari rutinitas rondanya malam ini. Ia sangat terburu-buru karena perasaannya sangat tidak enak. Ia berjalan setengah berlari dan tergesa-gesa. Sampai di depan halaman rumah, ia melihat sapu lidi tergeletak. Perasaan Ujang sudah tidak karuan. Ia berlari masuk dan langsung menuju kamar Ningrum. Dan benar saja, "Wah!" teriak Ujang begitu kerasnya melihat keadaan istrinya yang begitu mengenaskan. Tubuhnya lemas dan jatuh terduduk. Batinnya hancur, sehancur-hancurnya. Teramat susah untuk saya gambarkan, tapi kalian pasti paham sendiri.
bagaimana perasaan dan keadaannya pada saat tersebut. Ujang pun menaruh dendam dan kebencian yang teramat sangat pada pembunuh istri dan calon anaknya. Saya sendiri tentu saja punya cerita ketika bertemu kuntilanak asik. Kalian tahu permainan petak umpet dan gobak sodor? Ya, pada saat itu permainan inilah yang menjadi kegemaran anak-anak setelah selepas sholat isya. Saya pun demikian. Setelah sholat isya saya bermain dengan teman-teman di halaman depan rumah. Kami bermain petak umpet terlebih dahulu. Saya, Emil, Gulan, dan teman-teman lainnya. Fulan yang bertugas jaga mencari semua anak sampai ketemu. Orang yang pertama ketemu itulah yang nanti akan berjaga menggantikan Fulan. Saya dan Emil tidak bersembunyi, melainkan jalan-jalan menyusuri jalan desa. Berjalan sejauh mungkin agar tidak ketemu si Fulan. Kami duduk di kursi di bawah pohon mangga. Karena melihat mangga yang besar-besar, kami pun berinisiatif memanjatnya. Butuh perjuangan karena memang pohonnya lumayan besar dan sangat lurus. Kami naik pohon tersebut. Saat kami tengah mengambil mangga yang matang, tiba-tiba kerasak. Suara daun bersentuhan dan tiba-tiba kuntilanak itu sudah ada di depan Emil. Sontak kita kaget. Emil dan saya panik sehingga membuat pegangan kita oleng dan terjatuh dari pohon. Sakit semua, anjir. Untung kuntilanak itu gak ikut turun juga. Dia terbang entah kemana. Semenjak kejadian itu, warga menjadi sangat resah dengan teror yang terjadi. Warga menaruh curiga kepada Asih. Bagaimana tidak? Warga sering melihat Asih keluar malam dan pulang jam 3 dini hari dengan cara mengendap-endap. Terlebih dengan kondisi Asih yang sekarang. Rumahnya mewah dan perlahan banyak membeli tanah warga. Padahal pekerjaan Asih dan suaminya hanya buruh serabutan. Pun dengan Jono, setiap kali ia tanyakan dari mana semua harta dan kemana saja Asih ketika malam, selalu dijawab dengan nada kasar dan selalu berujung pertengkaran. Itulah mengapa Jono lebih memilih diam dan mencari tahu sendiri. Besok malam Jono berniat mengikuti istrinya tersebut secara diam-diam. Ia ingin memastikan sendiri kemana istrinya pergi. Jikalau ia pergi dengan lelaki lain, Jono tidak mengapa. Paling tidak ia tahu dengan siapa istrinya pergi. Waktu menunjukkan jam 9 malam. Asih keluar dari rumahnya. Ia tidak pamit seperti biasanya. Jono mengikuti jauh di belakangnya. Asih terus berjalan ke arah pematang sawah, pekarangan, dan belakang rumah warga. Jono pun masih mengikuti dari kejauhan. Hingga Asih sampai di rumah Iem dan masuk lewat pintu belakang rumah. Jono mengawasi dari balik pohon samping rumah. Tidak berapa lama, terlihat bayangan putih keluar melesat dengan cepat meninggalkan rumah Iem. Jono terduduk lemas. Jadi selama ini tudingan bahwa keluarga Jono memakai pesugihan memang beralasan. Walaupun Jono sudah bersumpah dan meyakinkan warga lain, namun tetap saja warga tidak percaya. Terlebih lagi warga sering melihat Asih sering pulang sebelum waktu subuh tiba. Di tempat lain warga mulai resah, membuat keadaan desa menjadi tidak kondusif. Pak Lurah pun turun tangan. Setiap malam ia ikut ronda bersama warga lainnya. Dan benar saja, ia sering melihat sosok kuntilanak tersebut. Walau sudah dikejar, namun sosok tersebut selalu berhasil lolos dan hilang di tengah pekarangan warga. Pak Lurah pun ingin cepat-cepat membongkar siapa di balik teror ini. Sebulan sebelum pergantian tahun, Pak Lurah mengumpulkan warga di balai desa. Ia mengajak warga lain untuk menangkap kuntilanak tersebut. Pak Lurah pun menghimbau agar para warga menjaga keluarga dan tidak keluar sewaktu malam. Terlebih, ia menaruh perhatian serius kepada para wanita yang tengah hamil. Ketika suami dari wanita tersebut bertugas ronda, maka para warga dan tetangga yang lain harus menemani dan menunggui rumahnya. Pak Lurah memiliki rencana untuk memancing kuntilanak tersebut nanti malam dan mengimbau kepada warga lain untuk membawa jaring, jala, sapu lidi, tambang, dan apapun untuk bisa menangkap sosok tersebut. Rapat ditutup dengan ucapan bismillah dan bubarnya warga. Malam harinya Bu Ina dipakaikan bantal di perutnya sehingga menyerupai orang yang tengah mengandung. Para warga pun menyebar sesuai koordinat dan titik yang sudah ditentukan. Jam 10 malam terlihat perkampungan yang sepi. Lampu warga yang redup juga menambah kengerian. Malam ini
Bu Ina yang bertugas menjadi umpan pun nampak ragu dan takut. Namun selalu dikuatkan oleh warga lainnya bahwa semua akan baik-baik saja. Jam 11.30 Bu Ina duduk di depan rumah sambil mengelus-ngelus perutnya. Warga yang lain bersembunyi tidak terlalu jauh dari rumah Bu Ina. Tidak beberapa lama terlihat entok putih tengah berada di atas rumah Bu Ina. Warga pun meyakini bahwa sosok kuntilanak tersebut menjelma menjadi entok putih. Para warga bersiap, sementara Bu Ina masih di depan rumahnya. Perlahan endok itu turun dan berubah ke wujud aslinya. Yang benar saja, itu adalah sosok kuntilanak. Bu Ina berlari masuk ke dalam rumah karena ketakutan. Warga yang sudah siaga bersiap di pinggiran rumah Bu Ina. Ketika sosok tersebut masuk, para warga segera mengepung rumah dan menyiapkan jala serta jaring untuk menangkapnya. Tidak lupa setiap orang membawa sapu lidi sebagai senjata. Pak Lurah dan Kipranom bertindak sebagai ketua warga dalam mengarahkan dan menginstruksikan hal dan langkah-langkah yang akan dilakukan. Ina berhasil keluar melalui pintu belakang rumahnya. Dia sudah diamankan oleh salah satu warga. Kuntilanak asli terkurung di dalam rumah, sementara para warga sudah mengepung dari segala arah. Tiba-tiba asap tipis keluar dari jendela sebelah kanan yang terbuat dari batang bambu kecil. Kipranom segera berlari sambil berkumat-kamit membaca sesuatu yang tidak dimengerti semua orang. Sementara tangan Kipranom membawa segenggam garam dan dilemparkannya ke arah asap tersebut. Dan ajaib, seketika itu juga asap tadi berubah menjadi sosok kuntilanak yang berbadan besar. Kuntilanak tersebut jatuh tersungkur. Segera warga yang lain melemparkan jala dan memukulnya dengan sapu lidi yang sudah dibawa dari tadi. Kuntilanak tersebut berteriak sakitan dan memohon ampun. Namun nampaknya para warga yang sudah terlanjur geram tidak memperdulikan teriakan ampun tersebut. Warga terus memukul dengan membabi buta. Pak Lurah berlari ke arah kerumunan untuk menenangkan para warga yang nampak sudah beringas. Pak Lurah sampai berteriak setengah marah karena warga tidak menghiraukan dirinya. Warga pun berhenti. Pak Lurah menyuruh warga lainnya untuk segera mengikat sosok tersebut. Ampun, 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 rintih sosok kuntilanak tersebut. Kiprano membawa bambu kuning seukuran lengan tangan. Ia mengikat bambu kuning dan kuntilanak tersebut di sebuah pohon jambu air. Setelah warga sudah cukup tenang, barulah Pak Lurah bertanya siapa dan apa tujuan mengganggu warga di sini. Kuntilanak tersebut tidak menjawab. Ia hanya diam tertunduk dengan wajah yang mengerikan. Akhirnya Kipranom yang menjelaskan kepada warga bahwa kuntilanak tersebut merupakan manusia yang tengah menjalani ilmu pesugihan dengan memakan bayi sebagai tumbalnya. Dengan balasan harta yang berlimpah setiap kali ia mendapatkan mangsanya. Bakar saja, bakar! Seru salah satu warga dan nampaknya geram dengan kehadiran kuntilanak asli. Pak Lurah kembali menenangkan karena warga kembali emosi dan beringas. Pak Lurah menerangkan bahwa ia sudah memanggil polisi untuk datang ke sini. Kipranom nampak tengah berbicara dengan sosok yang terikat di pohon tersebut. Kamu mau ngaku sendiri apa saya paksa ngaku? Ancamnya kepada sosok tersebut. Ia hanya diam tidak menggubris. Wajah Kipranom pun memerah menahan amarahnya. Dijambaklah rambut kuntilanak dan ditariknya dengan keras hingga ia berteriak. Semua mata tertuju ke arah Kipranom dan sosok tersebut. Perlahan Kipranom menarik rambut tersebut hingga terlepas dari kepalanya. Aneh, perlahan badannya berubah menjadi kecil dan normal seperti manusia pada umumnya. Biasi, ucap salah satu warga yang mengenalinya. Kini kuntilanak tersebut telah kembali ke wujud manusianya. Ternyata ia adalah Asi. Walau dengan muka merah dan mata yang melotot, tidak sedikit warga yang mengenalinya. Asi adalah warga kampung sebelah yang memang sudah lama dicurigai. Tidak lama polisi datang, memborgol dan membawanya ke polsek untuk diinterogasi dan diperiksa. Semua warga tidak habis pikir dengan kelakuan Asi. Terlebih ia dikenal dengan pribadi yang ramah dan senang membantu para warga lainnya. Saat harta membinasakan akal, maka ia sudah tidak menjadi dirinya sendiri.
Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.